Nah, baik teman-teman. Nah, kali ini tuh kita akan bahas satu soal aja ini teman-teman terkait soal yang ada di LMS itu ya. Kalau di LMS, teman-teman bisa buka, tuh kan? Di untuk pertemuan 3 itu ada namanya P3 tugas. Nah, tugasnya itu ataupun di PPT. Di PPT itu ada tugas nih. Katanya nih, lakukan analisis terhadap potensi terjadinya distorsi akuntansi pada laporan keuangan di bawah ini. Baru akun apa saja yang berpotensi terdistorsi jika diketahui industri depreciation to book value-nya itu adalah 7%, gitu teman-teman. Nah, jadi pertama kita harus ngapain, gitu teman-teman. Nah, pertama kita harus memahami soalnya nih. Nah, di sini kan ada katanya industri ya. Kita ada, kalau aku bilang ini, kita ada perusahaan aircraft. Nah, ada perusahaan-perusahaan lain ataupun industri yang sejenis dengan itu depreciation to book value-nya itu tuh ada 7% gitu ya. Nah, pertama kita harus ngapain nih? Ini sebenarnya kalau terkait ini tuh kita ya bikin aja nih. Pertama tuh kayak di sini ada cost ya teman-teman. Itu ada cost terkait si aircraft-nya itu ada 1 juta gitu ya teman-teman. Ini baru sebentar, ini kita kecil dulu ya. Nah, di sini tuh cost-nya ada 1 juta, lalu accumulated depreciation-nya itu ada 350.000, baru net book value-nya itu 650. Nah, net book value itu tuh selisih ya, selisih dari cost kita kurangin sama accumulated depreciation-nya, itu teman-teman. Oke, ini kan. Nah, baru ada depreciation expense-nya ada 40.000. Nah, profit for the year-nya itu tuh 214. Nah, baru asumsi tax rate itu 22%. Nah, ini asumsi tax rate-nya itu ini bebas, teman-teman boleh pakai yang mana aja gitu ya. Nah, pertama itu kita langkah-langkahnya gitu ataupun step-nya itu tuh ya udah pertama kita kayak menentukan rasio beban depresiasinya. Rasio apa namanya kita bikin ya? Menentukan rasio beban depresiasi. Depresiasi. Nah, jadi gini, konsepnya untuk rasio beban depresiasi itu tuh ya kita tinggal ya membagikan depresiasinya ataupun beban depresiasi dibagi sama biaya perolehannya ya. Beban depresiasi gitu kan. Depresiasi dibagi ini sama si biaya perolehan ya, biaya perolehan seperti itu teman-teman. Nah, pertama tuh kan kita ada di untuk ini kan namanya yang tercatat di sini itu adalah punya kita, perusahaan kita. Nah, sedangkan yang punya perusahaan sejenis gitu kan atau benchmark kita itu ada 7% gitu kan. Nah, punya kita ini berapa sih rasio beban depresiasinya gitu kan. Kita tinggal bagi nih. Kan aku di sini dibilang beban depresiasi dibagi biaya perolehan. Nah, ini 40.000 ini tuh adalah si beban depresiasi ya, ataupun depreciation expense. Nah, sedangkan 1 juta ini tadi adalah cost. Ini kita bagi nih. 40.000 dibagi sama 1 juta. Nah, hasilnya adalah 4% gitu ya. Itu rasio kita tuh kita mencatat rasio beban depresiasi kita tuh 4%. Nah, seharusnya gitu kan kita mencatat besar 7% gitu kan. Jadi gini, kan namanya kayak aku bilang tadi ya, kita melakukan recasting itu tuh ingin lihat punya kita ini benar atau enggak sih gitu ya. Oke. Nah, jadi kan kalau perusahaan ya misalnya gini, ada 10 perusahaan. Nah, 10 perusahaan ini tuh 9 di antara 8 di antaranya itu tuh depresiasinya tuh rasionya tuh 7%. Nah, kita kok cuma 4% nih gitu kan. Perusahaan ini tuh kok cuma 4% dengan kita gitu kan. Otomatis kita kayak apa namanya? Kok bisa gitu ya? Makanya kita ngikut nih sama perusahaan-perusahaan lain. Kita sesuaikan punya kita dengan punya yang benchmark tadi gitu ya. Sama punya benchmark tadi gitu yang sebesar 7% tadi gitu kan.
Kan seperti itu. Nah, jadi kan kalau kita balikin ya. Nah, kan kalau misalnya ini kan rasionya itu tuh gini ya. Kalau konsepnya tuh rasionya tadi tuh kan rasio tuh sama dengan beban apa namanya? Beban depresiasi, beban depresiasi dibagi sama si cost-nya ya, dibagi biaya perolehannya gitu kan. Nah, jadi kita kalau mencari beban depresiasi berarti beban depresiasi sama dengan si rasio dikali sama cost-nya, dikali sama cost dong, ya kan? Konsepnya, matematikanya gitu ya. Oke, nah jadi kan nih kita di laporan kita mencatat depresiasi kita tuh cuma 40.000 nih. Harusnya gitu karena kita udah apa ya namanya kita udah mulai casting nih kita udah ngikut sama perusahaan-perusahaan lain seharusnya kita mencatat berapa kita mencatat 70.000 gitu kan dari mana 70.000 nah kan aku bilang beban depresiasi itu rasio kali cost rasionya berapa nih 7%-nya sedangkan cost kita berapa 1 juta berarti tinggal kaliin aja 7% kali 1 juta nah hasilnya 70.000 nah berarti kan kita mencatat depresiasinya itu rendahan gitu ya. Jadi gini, perusahaan tuh mencatatnya terlalu rendah, mencatat terlalu rendah bebannya ya, beban. Nah, akibatnya apa? Sehingga apa namanya? Income-nya naik dong ya, sehingga income mereka itu kayak selalu tinggi aja income-nya, sehingga income perusahaan itu lebih tinggi, terlihat tinggi gitu ya, terlihat tinggi gitu ya. Nah, dia tuh mencatat beban terlalu apa namanya? Terlalu rendah ya, terlalu understated gitu ya. Seharusnya nyatetnya 70.000 gitu kan berarti 30.000 inilah yang bakal kita hitung ke depannya gitu ya. Nah, baru selanjutnya ini kan kita nggak tahu nih udah berapa lama sih mereka tuh mencatatnya tuh segini ya. Udah berapa lama sih mereka mencatat depreciation expense itu 40.000 gitu kan. Ya tinggal kita cari aja nih. Kan namanya gini, kan accumulated depreciation ini tuh kan akumulasi ya, artinya kan akumulasi saldo depresiasi gitu ya. Depresiasi kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nih akumulasi kita itu kan akumulasi kita itu sama dengan 10.000 gitu ya, 10.000. Nah, kita depresiasinya itu sama dengan 2.000 ya. Itu kan. Nah, 2.000. Nah, berarti kan kalau namanya akumulasi itu tuh kan gabungan dari penjumlahan ya. Akumulasi itu kan kayak penjumlahan ya, penjumlahan dari depresiasi, dari saldo depresiasi gitu, saldo depresiasi. Nah, jadi dari 20.000 ini tuh supaya menjadi 10.000 gitu kan, otomatis dia harus ter, terakumulasi gitu kan, terakumulasi selama 5 tahun ya kan, selama 5 tahun gitu. Benar nggak? Kan konsepnya seperti itu ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya tahun ini depresiasinya sekian, 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 berarti kan nanti tinggal kita masukin ke saldo itu tuh kita penjumlahannya gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya saldo akumulasinya itu ada 10.000, di depresiasinya 2.000, berarti kan kita mengumpulkan supaya dapat 10.000 itu selama 5 tahun seperti itu. Nah, jadi sama kayak ini konsepnya. Akumulasi depresiasi kita tuh ada 350.000. Nah, sedangkan beban depresiasinya itu 40.000. Nah, berarti kan untuk mencapai 350 ini tuh
kita membutuhkan berapa tahun sih gitu kan? Kita membutuhkan 875. Dari mana? Kita tinggal bagi aja nih. Ini kita tinggal sama dengan akumulasi depresiasi, dibagi sama si beban depresiasi ya teman-teman, depresiasi gitu. Tinggal gini aja teman-teman. Oke. Baru kan udah dapet nih ternyata untuk mencapai saldo 350.000 ini dia tuh butuh waktu 8,75 tahun gitu ya. Nah, berarti kan selama 8,75 tahun ini juga kita sudah salah mencatat nih, sudah masalah mencatat si kerendahan ini, si understated ini gitu kan. Karena kita kan di sini lah letak salahnya. Berarti tinggal kita kalikan aja nih. 8,75 kita kali sama 30.000. Karena kan kita mencatat itu kerendahan selama 8,75 tahun dengan total kerendahannya itu tuh 30.000. Tinggal kaliin aja, yaitu 262.500. Oke. Nah, ini tinggal kita bikin dampaknya ya, analisanya. Nah, cost-nya tadi tetap ya, yang di report itu yang kita catat itu ada 1 juta, accumulated depreciation 350, net book value 650. Nah, sedangkan setelah kita adjust gitu kan, oke, cost-nya tetap. Nah, accumulated depreciation menjadi 612. Dari mana? Kita jumlahin ini, accumulated depreciation yang di sini sama yang sudah kita cari, yaitu 262.500. Jadi kita kan seharusnya, kalau kita lihat tuh, dia tuh accumulated depreciation-nya itu segini. Seharusnya 7 ini kita kaliin sama sih mungkin ya, kita kaliin sama ini. Nah, seharusnya segini, gitu kan. Seharusnya dia itu mencatat accumulated depreciation-nya ini segini, teman-teman. Nih, sama kan sama ini? Sama ini. Nah, seharusnya dia mencatatnya segini. Jadi, dia harusnya kalau dia depresiasinya, kalau depresiasi per tahunnya 70.000 gitu kan, 70.000 berarti total akumulasi selama 8,75 tahun ini tuh ya sebesar ini, sebesar 612.500. Oke, gini teman-teman, ya udah. Berarti kita ada di sini tuh. Di sini kan report itu net book value itu terlalu tinggi ya. Net book value-nya seharusnya adjust-nya itu tinggal 387.500. Dia mencatat ketinggian sebesar inilah selisihnya 262.500 gitu kan. Dia mencatat di, kan namanya overstated, itu ingat ya konsep KKL. Kalau overstated itu tuh dia mencatat, anggap aja yang adjust itu fair value, sedangkan yang reported itu book value. Nah, jadi tinggal kalau namanya book value yang kita catat terlalu tinggi, namanya over value. Sama ini, kalau reported yang kita catat terlalu tinggi dibandingkan adjust-nya, kita namakan overstated. Itu teman-teman. Nah, itu dampak pada laporan keuangan, tinggal teman-teman hitung aja gitu kan. Depreciation expense kan yang mempengaruhi net income kan, itu tadi 262.500. Itu dari kita dari sini gitu kan. Ini yang akan nanti kita terakumulasi ke si nanti akan kita masukkan ke accumulated depreciation, gitu beban depresiasinya. Asumsi tax rate itu 22,22%, tinggal kali aja gitu kan. Kalau dia ini kan karena gini susunnya kan ada sales gitu kan, bla bla bla, kurangi beban dapat income before tax gitu kan, kaliin tax. Nah, itu inilah beban ini kan nanti juga akan dikenain tax juga gitu ya, sebesar 87. Jadi tinggal net income kita tuh 204.750 itu kan net income kita. Nah, jadi sini retained earning gitu kan, di sini terlalu net income kita terlalu tinggi, kita udah, karena kita bebannya terlalu rendah tadi ini kan, berarti kan kita mencatatnya income-nya terlalu tinggi. Jadi kita harus hilangin gitu. Kita eliminasi gitu kan, karena retained earning ini kan saldonya seharusnya di kredit ya, kita bikin debit supaya hilang. Gitu, karena kita kayak mau mengeliminasi supaya
yang benar tuh nggak segini loh, gitu kan. Baru accumulated depreciation itu 26.500 tuh kan seharusnya akumulasi itu saldonya di debit ya, gitu kan. Tapi ini kita depresiasi, kita eliminasi ya, supaya jadi kredit supaya hilang. Jadi supaya benar-benar kita hilangkan supaya dia normal lagi. Baru deferred tax asset tuh 87750. Kenapa deferred tax asset? Karena dia gini, dia kan kalau ketika dia mencatat apa namanya profitnya ini, dia mencatat bebannya rendah, berarti kan net income-nya bakal tinggi. Nah, ketika net income bakal tinggi, dia namanya tax-nya dia juga bakal tinggi. Nah, ternyata net income dia seharusnya rendah. Seharusnya rendah, otomatis dia kan pajaknya juga rendah gitu. Jadi kayak dia udah seharusnya bayar ini, misalnya dia bayar dari depresiasi 40.000 ini tuh 1 juta. Nah, seharusnya kalau depresiasi 70.000 dia bayar cuma 30.000 misalnya gitu kan. Misalnya kalau dia tax-nya nih, tax untuk depresiasi 40.000 itu 100.000. Nah, seharusnya kalau depresiasi cuma 70.000, tax-nya itu cuma 60.000 gitu kan. Otomatis dia ada apa namanya kayak restitusi dari pihak gitu ya, dari pihak yang pajaknya yaitu sebesar 57.750. Contohnya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman aku cukupkan. Terima kasih teman-teman.